Mau ekspor tapi masih takut? Nah, video ini pas banget. Saya akan membahas apa saja kesalahan eksportir pemula untuk menghindari kemungkinan kalian ditipu atau rugi. Kesalahan yang pertama adalah terlalu percaya sama buyer. Banyak UMKM yang saking semangatnya mau ekspor, udah seneng aja begitu ada buyer yang tertarik. Padahal hanya karena mereka bule atau orang Timur Tengah, belum tentu jujur juga loh. Ada aja lah oknum-oknum yang mau melakukan penipuan. Yang namanya kontrak itu tetap penting supaya hak dan kewajiban buyer dan seller itu sama-sama jelas. Jadi jangan mau untuk mengirimkan barang kalau belum ada perjanjian hitam di atas putih. Tapi sebelum tanda tangan kontrak pun, kalian harus cek dulu legalitas bayarnya. Benar nggak perusahaan yang disebutkan itu ada? Terus benar nggak orang yang menghubungi kalian itu memang dari perusahaan tersebut atau hanya ngaku-ngaku pura-pura jadi orang lain? Kalian juga bisa tanya nomor registrasi bisnis mereka, kemudian cross-check di internet, karena biasanya kalau di negara maju itu database-nya online. Kalian juga harus waspada kalau alamat email yang mereka gunakan itu Yahoo atau Gmail, karena biasanya bisnis yang serius itu akan punya email domain sendiri. Kalau kalian mau tahu lebih detail apa tipsnya supaya tidak gampang ditipu buyer, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Kesalahan eksportir pemula yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang proses ekspor impor. Jadi bisa aja transaksinya itu memang ada kontraknya. Tapi kalau kalian tidak punya cukup pengetahuan, bisa-bisa kalian tanda tangan padahal ada pasal-pasal yang merugikan untuk kalian. Misalnya aja terkait dengan jadwal pembayaran, atau kalau ada barang yang rusak di jalan, dan sebagainya. Makanya penting banget buat teman-teman untuk banyak baca-baca dan tanya-tanya. Salah satu yang penting banget untuk dipelajari adalah Incoterms. Incoterms ini adalah singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan istilah standar dalam dunia ekspor-impor. Tujuannya adalah untuk meminimalkan salah paham antara eksportir dan importir supaya hak dan kewajibannya sama-sama jelas. Contohnya aja nih, kalau disebutkan EXW alias Ex Workplace, itu berarti buyer akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Tapi kalau FOB alias free on board, berarti eksportir bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga ke pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Masih ada banyak sih istilah-istilah Incoterms lainnya yang saya sebutkan hanya contoh saja. Biar lebih gampang ngerti soal Incoterms, ini saya tunjukkan rangkumannya di sini ya. Buat teman-teman yang butuh, silakan di-pause aja dulu videonya dan di-screenshot. Oke, kesalahan selanjutnya untuk eksportir pemula adalah kurang mencari tahu aturan di negara tujuan, misalnya aja tentang packaging atau tentang ambang batas zat aditif dan sebagainya. Kan sayang banget kalau kalian udah capek-capek kirim barang, tapi ternyata ditolak sama bea cukai negara tujuan dan dibakar. Apalagi kalau abis gitu bayarnya nggak mau bayar, jadinya kan rugi banget. Dan by the way, aturan ekspor-impor tiap negara itu beda-beda loh, meskipun untuk produk yang sama. Kita pakai contoh lah, misalnya aja produk pertanian. Singapura itu mengizinkan produk pertanian dari berbagai negara untuk masuk asal punya izin. Tapi kalau Korea Selatan, mereka hanya mengizinkan produk pertanian untuk masuk kalau Korea Selatan punya perjanjian bilateral dengan negara eksportir. Kalau kalian udah tahu dari awal produk kalian nggak bisa masuk ke negara tertentu, kan jadi buang waktu kalau kalian berusaha cari buyer di negara tersebut. Akan lebih efisien kalau kalian menargetkan untuk cari buyer memang di negara yang produk kalian bisa masuk. Kesalahan eksportir pemula selanjutnya adalah tidak pakai asuransi. Memang sih kalau beli asuransi jadi ada biaya tambahan. Makanya sebagian orang modal nekat aja gitu nggak mau beli asuransi. Tapi yang namanya ekspor impor itu resikonya besar. Udah nilai barangnya besar, perjalanannya juga jauh. Ada banyak resiko yang bisa terjadi. Makanya saya sarankan teman-teman untuk membeli asuransi ekspor sebelum mengirim barangnya. Jadi kalau ada apa-apa tidak harus kalian tanggung sendiri semuanya.
Kesalahan eksportir pemula selanjutnya adalah mengirim bill of lading sebelum menerima pembayaran dari buyer. Bill of lading ini adalah surat tanda terima barang setelah dimuat di kapal. Ini juga biasanya digunakan sebagai bukti kepemilikan barang. Makanya kalau buyer kalian belum bayar sama sekali ya jangan dikasihlah bill of ladingnya. Takutnya bayarnya kabur tanpa bayar atau gimana. Terus kalau sistem pembayarannya lewat letter of credit alias melalui bank sebagai perantara, bukti bill of ladingnya bisa dikasih ke banknya, tapi jangan langsung dikasih ke bayarnya. Kesalahan selanjutnya adalah tidak memperhatikan exchange rate antara rupiah dengan mata uang asing yang kalian gunakan di kontrak ekspornya. Jadi waktu nego harga nih, tentunya harga yang kalian tentukan itu harus nutup biaya produksi dan harus ada profitnya buat kalian juga. Tapi jangan lupa untuk antisipasi fluktuasi nilai tukar mata uang. Apalagi kalau bayarnya itu minta deferred payment alias penundaan pembayaran. Karena kan kurs yang sekarang bisa jadi beda banget sama sebulan dari sekarang. Sebagai referensi, kalian bisa cek di Google riwayat fluktuasi mata uang selama 1-2 tahun terakhir. Kesalahan eksportir pemula lainnya adalah salah pilih jasa undername. Jadi biasanya eksportir pemula yang belum punya perizinan ekspor-impor itu akan pakai jasa undername. Undername ini adalah pihak ketiga yang meminjamkan atau menyewakan izin ekspor-impor untuk membantu pihak-pihak yang belum memiliki izin ekspor-impor. Jadi nantinya di dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, nama Anda hanya akan muncul sebagai pemilik barang, sedangkan nama perusahaan undername-nya itu akan tercantum sebagai eksportir. Tapi kalau kalian salah pilih jasa undername, bisa-bisa malah rugi kalau ternyata mereka kurang pengalaman untuk menangani jenis produk yang kalian kirim, atau mereka nggak paham dengan aturan spesifik negara tujuan, atau bisa juga sebenarnya mereka pengalaman, tapi pengelolaannya kurang profesional dan dokumentasi yang ada tidak diverifikasi tepat waktu. Makanya, penting banget untuk cek dulu latar belakang jasa undername sebelum kalian mulai bertransaksi dengan mereka. Kalian juga bisa tanya-tanya dulu ke komunitas ekspor yang sudah lebih berpengalaman. Biasanya komunitas seperti ini bisa ditemukan di Facebook Group, WhatsApp Group, atau Telegram Group. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gimana caranya untuk ekspor barang untuk pemula, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye.